Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu semuanya. Eh, yang saya hormati Ibu Dekan, Ibu Sofion Nahillah, kemudian Wakil Dekan 1, 2, 3, Kepala Jurusan Kaprodi, dan Bapak Ibu dosen di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi ini merupakan pertemuan yang kedua di dalam rangkaian materi statistika kuantitatif yang kita lakukan yang pertama kali di tahun kemarin, insya Allah di bulan yang hampir sama, kalau nggak salah Oktober atau November. Kemudian kita lanjutkan pada pagi ini di materi selanjutnya. Sebagai pengingat, pada tahun kemarin kita membahas tentang pertama metodologi penelitian. Jadi bagaimana kaidah di dalam memilih teknik analisis data. Kapan kita pilih regresi, kapan kita pilih PET, kapan kita pilih faktor, kapan kita pilih PLS dan macam-macam. Kemudian yang kedua, bagaimana pada waktu penyusunan kuesioner itu perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian tentang yang ketiga, vector analysis, analisis faktor, kemudian analisis regresi linear, analisis PET, dan yang terakhir, analisis regresi logistik. Nah, ini sudah kita bahas di tahun kemarin. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin belajar lagi, insya Allah di tahun kemarin sudah ada recorded videonya. Jadi nanti bisa dipelajari kembali. Modulnya juga sudah ada, tinggal dibuka-buka kembali. Ini yang tahun kemarin. Nah, kemudian yang pagi ini kita akan membahas tentang lanjutan dari yang tahun kemarin. Apa saja? Nah, ini Bapak Ibu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi, kita akan membahas tentang pengolahan data statistika kuantitatif yang lanjutan dari yang kemarin. Apa saja yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas pada pagi ini pada hari ini adalah ada 4. Nah, ada 4 ya. Yang pertama, prinsip di dalam penyusunan instrumen atau kuesioner. Jadi, pada waktu penyusunan kuesioner itu prinsip-prinsip apa yang perlu kita perhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, moderated regression analysis atau disingkat dengan MRA, analisis regresi moderating. Analisis regresi yang ada variabel moderatornya. Nah, ini materi yang kedua. Materi yang ketiga, panel data regression. Jadi kadangkala data itu bentuknya panel. Nah, bagaimana kita menganalisis data regresi dengan model data panel tersebut? Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, ini adalah SEM dengan pendekatan partial least square atau biasanya dinamakan dengan SEM PLS. Jadi ada SEM saja, ada SEM PLS. Karena SEM PLS ini merupakan SEM juga sama, cuma bedanya pendekatannya dengan partial least square. Ini ada 4 materi yang akan kita bahas. Nah, goal-nya apa? Goal-nya semoga yang pertama bisa memahami prinsip-prinsip dan tahapan di dalam penyusunan instrumen penelitian kuantitatif. Karena instrumen penelitian kuantitatif itu harus terstruktur. Beda sama instrumen penelitian kualitatif itu bisa tidak terstruktur. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana apabila kita memiliki sebuah variabel moderator di situ atau moderating dan bagaimana mengujinya, apakah memoderasi atau tidak. Aplikasinya dengan software SPSS. Yang ketiga, regresi data panel. Data panel itu yang seperti apa? Nanti kita lihat. Bagaimana kalau kita punya data bentuknya panel, regresinya ini agak beda dengan regresi pada umumnya.
Nah, ini banyak terjadi di data-data keuangan, data-data ekonomi itu banyak data panel. Ini aplikasinya nanti menggunakan software namanya eViews. Jadi nama metodenya itu panel data regression, softwarenya adalah eViews. Yang keempat, SAM dengan pendekatan PLS atau SAM PLS. Bagaimana SAM PLS itu? SAM PLS itu metodenya, softwarenya namanya Smart PLS. Nah, ini software yang paling banyak digunakan. Jadi bukan hanya ini, misalkan apa namanya regresi. Regresi itu bisa pakai SPSS, bisa pakai Minitab, bisa pakai Stata, macam-macam. Begitu juga dengan SAM PLS. SAM PLS tidak hanya pakai Smart PLS, pakai WAP PLS juga bisa, pakai PLS Grab juga bisa. Ya, ini 4 goal yang akan semoga kita bisa selesaikan pada hari ini. Nah, masuk materi yang pertama. Jadi Bapak Ibu bisa mencatat, nanti kalau misalkan ada hal-hal yang masih belum difahami dengan baik, nanti bisa ditanyakan setelah sesi yang materi yang pertama ini selesai. Nah, jadi setiap sesi nanti kita lakukan diskusi, tanya jawab. Pertama, materi yang pertama yaitu tentang prinsip bagaimana di dalam penyusunan kuesioner. Nah, sebenarnya di pertemuan tahun kemarin kita sudah membahas tentang validity and reliability test. Jadi bagaimana menguji validitas dan reliabilitas sebuah kuesioner. Nah, ini merupakan tambahan dari materi yang tahun kemarin. Ini kita lebih banyak membahas tentang bagaimana prinsip-prinsip dalam penyusunannya. Jadi alurnya mulai dari awal sampai pengujian. Ya, nanti coba kita ingat-ingat lagi sekaligus studi kasus. Studi kasus di dalam pengujian kuesioner. Yang pertama, tahapan di dalam penyusunan kuesioner. Nah, jadi ini tahap pertama ya. Jadi konstrak itu variabel laten. Jadi kenapa kok dinamakan biasanya dinamakan konstrak? Itu sama dengan variabel, cuma variabelnya variabel laten. Variabel laten itu banyak di dalam penelitian yang menggunakan kuesioner. Misalkan kayak literasi keuangan. Literasi keuangan itu yang seperti apa? Harus dijabarkan oleh beberapa indikator. Itu namanya konstrak atau variabel laten. Kalau bukan variabel laten, tidak perlu kuesioner. Itu variabel misalkan variabel kinerja keuangan, variabel harga saham itu tidak perlu kuesioner. Nah, karena langsung menggunakan data yang sudah ada. Tetapi kalau variabel laten, harus itu merupakan konstrak atau variabel laten, maka harus disusun kuesionernya seperti apa. Nah, setelah kita mengidentifikasi konstrak yang akan kita susun, nah, kita lihat dulu di jurnal-jurnal sebelumnya yang yang terindeks, ya misalkan terindeks Scopus atau Sinta, tentunya yang bagus. Nah, apakah sudah tersedia kuesioner tersebut tentang variabel tersebut? Kalau misalkan kuesionernya itu sudah pernah diukur, maka masuk sini ya. Maka kita tinggal mengadopsi dan mengadaptasi saja. Adopt and adapt ya. Adopsi dan adaptasi. Nah, kalau misalkan belum pernah ada variabel itu merupakan variabel baru, biasanya ini di dalam penelitian disertasi yang ada kebaruan di situ, variabel yang belum pernah diteliti atau mungkin jarang diteliti. Nah, maka kita bisa melakukan develop konstruk baru. Nah, kalau misalkan kita variabel itu belum pernah ada, kita develop, maka apa saja yang kita butuhkan? Tentu perlu expert. Kita perlu expert. Misalkan penelitian kita tentang keislaman, ya ada expert di bidang keislaman. Tentang syariah, ya yang ada expert tentang syariah. Tentang perpustakaan, ada juga ahli perpustakaan di situ. Nah, kemudian literatur review jurnal mungkin yang variabelnya mirip-mirip di review. Lalu kita identifikasi di situ konstruk itu, dimensi dan indikatornya apa saja. Nah, nanti kita bahas satu-satu di bawah. Respon sistemnya seperti apa? Apakah afektif, konatif, atau kognitif? Nanti dibahas di bawah. Lalu skala pengukurannya seperti apa? Apakah Likert atau yang lain?
Lalu setelah itu baru dikembangkan item pertanyaannya, item pernyataannya. Nah, ini kalau kita develop. Nah, kalau misalkan kita hanya mengadopsi dan mengadaptasi, adopt itu mengambil dari yang sudah ada tanpa pengubahan, tinggal translate saja. Kalau adaptasi, kita menyesuaikan dengan kondisi yang objek yang kita teliti. Nah, biasanya dilakukan dua-duanya, adopt and adapt, adopsi dan adaptasi. Juga kita perlu expert terutama di bidang translate ya, karena bisa jadi kalimat di dalam bahasa Inggris kalau di Indonesia kan secara apa namanya apa adanya, bisa jadi ada konten, ada informasi yang berbeda, makanya perlu ditranslate oleh expertnya. Kemudian adopt dan adapt kuesioner. Nah, setelah di sini dua-duanya kan sudah tersusun kuesionernya, baru dilakukan preliminary pilot testing, uji pendahuluan. Uji pendahuluan biasanya terhadap 30 responden. Nah, setelah didapatkan 30 responden, lalu dilakukan validity test dan reliability test. Validity itu ada 3, content validity, construct validity, unidimensionality. Bedanya apa nanti di bawah. Reliability biasanya ground batch alpha atau konsistensi internal. Konsistensi kuesioner di dalam mengukur variabel yang diukur. Baru setelah valid dan reliable, baru final, kuesioner final. Nah, coba kita bahas masing-masing. Nah, tadi kan di sini, di awal di sini kan identifikasi dimensi dan indikator dari variabel itu. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, ini konsep secara umum di dalam variabel. Jadi variabel ada konsep ya, ada variabel, misalkan ini ada 3 variabel, di dalam variabel bisa terdiri dari beberapa dimensi. Ini ada 3 dimensi. Setiap dimensi bisa terdiri dari beberapa indikator. Setiap indikator bisa kita jabarkan menjadi beberapa item pernyataan. Ini kalau misalkan kondisi ideal sekali, tapi umumnya tidak seperti ini. Jadi yang paling diperhatikan di dalam menyusun dimensi indikator dan item adalah based on theory. Jadi harus ada dasar teorinya dulu. Baru kita tahu variabel itu ada dimensinya atau tidak. Karena kenapa? Umumnya variabel itu hanya berupa indikator sehingga tidak ditemukan dimensi. Contohnya, nah ini contoh variabel, kebanyakan variabel itu langsung indikator saja. Jadi misalkan ini variabelnya attitude, indikatornya ada 3. Base and theory-nya dari mana? Dari jurnalnya ini. Nah itu. Purchase intention, ada 5 indikator. Dasarnya dari jurnalnya ini. Kemudian variabel selanjutnya, ini variabel knowledge, religion, dan seterusnya. Ini adalah variabel yang langsung terdiri dari beberapa indikator. Nah, itu contoh variabel dengan indikator saja. Kemudian selanjutnya, contoh variabel yang ada dimensi dan juga ada indikatornya. Nah, ini misalkan variabel service quality. Service quality di sini ada construct juga. Berarti kan harus dijabarkan lagi ke indikator. Berarti di sini adalah dimensi dari service quality. Ada compliant, assurance, reliability, tangible, empathy, dan responsiveness. Ini bisa dijabarkan dengan beberapa indikator. Contoh pertama. Contoh yang kedua, variabel religiosity. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 dimensi. Mulai dari ideologi sampai experience. Kemudian setiap dimensi bisa dijabarkan dengan beberapa indikator. Ini adalah variabel yang ada dimensinya dan ada indikatornya. Tentunya ini harus based on teori, ada dasar teorinya. Selanjutnya, respon sistem. Nah, respon sistem itu maksudnya apa? Di sini kita membahas tentang di slide yang pertama. Nah, ini tentang respon sistem. Respon sistem itu bisa afektif, konatif, dan kognitif. Maksudnya yang kita inginkan dari variabel itu, responnya seperti apa? Nah, bedanya apa? Nah, bedanya kalau kognitif
itu hanya sebatas pengetahuannya bagaimana, tahu atau tidak tahu. Nah, kalau afektif, ya ini yang paling banyak ini afektif. Yang paling banyak digunakan ini afektif domain, yaitu merupakan sikap, perasaan, persepsi, itu adalah afektif. Perasaan atau sikap atau persepsi tentang sesuatu, itu adalah afektif domain. Kalau konatif, nah konatif itu tendensi untuk bertingkah laku. Misalkan dia ingin apa namanya ditanya tentang keinginan untuk menggunakan bank syariah, akan menggunakan, akan atau tidak akan menggunakan, itu adalah konatif. Ya, akan melakukan pembelian atau tidak, itu adalah konatif. Kalau perasaan, afektif. Kalau hanya sebatas pengetahuan, tahu tidak tahu, itu kognitif. Yang paling banyak digunakan di dalam penelitian sosial itu adalah affective domain, yaitu bagaimana tentang sikap, perasaan, persepsi responden terhadap sesuatu. Nah, kemudian ini ada beberapa pilihan. Jadi kalau misalkan apa namanya kan umumnya yang digunakan adalah sangat skala itu adalah sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Skala agreement, skala persetujuan di dalam kuesioner kuantitatif itu. Mulai dari strongly disagree sampai strongly agree. Tetapi sebenarnya selain skala persetujuan juga banyak skala lain misalkan skala kepuasan, skala satisfaction, not at all satisfied sampai completely satisfied. Misalkan sangat tidak puas sampai dengan sangat puas. Kemudian juga ada skala quality, very poor sampai excellent. Kemudian skala frekuensi, never sampai dengan always. Nah, ini banyak digunakan juga di dalam penelitian kuantitatif. Akan tetapi yang paling banyak adalah skala agreement atau skala persetujuan terhadap setiap pernyataan yang kita susun di dalam kuesioner. Sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Nah, kemudian kita harus tentukan juga skala pengukurannya seperti apa. Umumnya menggunakan skala Likert, sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Tetapi peneliti bisa menggunakan skala lain, walaupun itu jarang digunakan. Misalkan yang pertama skala Thurston. Skala Thurston itu skalanya bukan 1 sampai 5, tetapi 1 sampai dengan 11. Mulai dari strongly disagree sampai strongly agree. Nah, dia ingin menilai di poin yang mana. Kemudian yang kedua, skala semantik diferensial. Nah, skala semantik diferensial ini 1 sampai 7. Nah, bedanya apa sama yang Likert dan Thurston? Kalau semantik diferensial, itu responden bisa ngisi di tengah-tengahnya, misalkan di sini. Nah, oh ini skalanya berarti 3,5. Oh, di sini dikira-kira 5,1. Kalau misalkan ingin lebih presisi bisa menggunakan penggaris. Misalkan di sini, 2,8. Nah, ini skala semantik diferensial. Kelebihannya skala semantik diferensial itu memiliki skala yang kuantitatif sehingga tingkat presisinya lebih tinggi dibandingkan skala Likert dan Thurston. Cuma kelemahannya itu tidak mudah untuk digunakan karena ya waktu yang akan dibutuhkan oleh sang entry data itu apalagi yang sekali gini ya ini berapa itu agak tidak mudah. Nah, makanya skala semantik diferensial itu jarang digunakan dengan skala Thurston. Yang paling banyak digunakan adalah skala Likert. Nah tadi bagaimana bila kuesionernya itu sudah ada di jurnal-jurnal sebelumnya? Berarti kan kita tinggal mengadopsi dan mengadaptasi. Adopsi itu menggunakan instrumen yang sudah ada, menggunakannya secara utuh tanpa pengubahan. Kalau bahasa Inggris tinggal ditranslate saja. Tetapi kalau adaptasi menggunakan instrumen yang sudah ada, kemudian disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan tanpa mengubah definisi dari indikator tersebut atau pernyataan tersebut. Nah, biasanya yang digunakan dua-duanya mengadopsi dan mengadaptasi. Mengadaptasi itu dibutuhkan bila ternyata ada sedikit perbedaan dengan objek yang kita teliti, tinggal disesuaikan saja. Nah, contohnya bagaimana?
Nah, ini contoh, ini saya ambil dari penelitian dari jurnal Q1 yang disusun oleh Prof. Anis dari UNER. Saya yang yang support di dalam analisa datanya. Beliau menggunakan variabel proaktif work behavior. Ini contoh di dalam penelitian sosial. Nah, di dalam sosial sumber daya manusia, di dalam penelitian sumber daya manusia. Jadi beliau mengadopsi dan mengadaptasi dari jurnal yang ini, jurnalnya Parker et al. 2006. Jadi contoh di sini, ada kalimat pernyataan yang adopsi saja, ada yang adopsi plus adaptasi. Contoh di sini, misalkan ini adopsi. Sumber aslinya menyatakan bahwa implementing ideas for improvement oneself. Tinggal ditranslate saja. Oh, saya menerapkan ide untuk perbaikan diri. Itu adopsi. Kalau adaptasi, contoh misalkan ini. Trying to figure out why reject levels are increasing. Jadi ini ditambahi, jadi diperjelas masalah di UPT agar responden langsung nyantol, oh dari UPT yang tempat saya bekerja. Ada juga misalkan di sini. Nah, ini supplier. Jadi beda supplier kalau di sini itu seksi atau divisi. Jadi tinggal disesuaikan, diadaptasi saja. Kemudian juga dengan membuat item tambahan. Jadi kalau misalkan ini di sumber aslinya mengatakan bahwa trying to find out why the fire atau road are of poor quality. Jadi kalau ditranslate mencoba mencari tahu mengapa sarana berkualitas buruk. Nah, di sini yang peneliti melihat di objek penelitiannya itu bukan hanya sarana saja, tetapi juga prasarana. Dan itu berbeda. Kadang sarananya baik, prasarananya tidak baik. Makanya ini ditambah kalimat pernyataan tambahan. Nah, karena kalau digabung bisa bias nanti. Makanya perlu dibedakan antara sarana dan prasarana. Ini yang namanya adopsi. Jadi adopt dan adapt. Contoh lagi misalkan variabel leadership. Nah, ini ada yang adopsi. Adopsi berarti tinggal ditranslate saja. Kalau adapt, adaptasi ada tambahan, item tambahan. Misalkan ini, tentang bagaimana menyelesaikan tugas. Berarti kan ada caranya, ada contohnya. Di breakdown lagi, ada dua. Jadi dari satu item di sumber asli menjadi dua item di penelitian kita. Itu namanya mengadopsi. Nah, ini juga sama, teaching and coaching. Nah, ini diperjelas maksudnya apa? Nah, maksudnya apa diperjelas lagi. Nah, kalau sudah diperjelas maka dinamakan dengan mengadopsi. Nah, itu harus ditulis di penelitian kita. Adopsi saja atau adopsi plus adaptasi. Lebih mudah kalau misalkan jurnalnya sudah ada. Kita tinggal mengadopsi baik develop maupun adopsi dan adaptasi. Nah, ini ada konsep bahwa pada alat ukur, jadi kan kuesioner itu kan alat ukur. Tetapi kalau alat ukur itu berupa fisik, ya, berupa fisik seperti penggaris, termometer, kan fisik, timbangan, meteran, maka tekniknya harus menggunakan kalibrasi. Dilakukan kalibrasi. Jadi alat itu harus dikalibrasi. Kalau di Indonesia ada SNI-nya, ada Standar Nasional Indonesia. Itu sudah melalui proses kalibrasi. Itu kalau alatnya pengukurannya fisik. Tetapi kalau alatnya non-fisik, dalam hal ini berupa variabel laten, ya variabel laten, maka menggunakan kuesioner. Kalau kuesioner itu perlu diuji validity dan reliability-nya. Nah, ini dilakukan pilot testing terhadap 30 responden. Nah, kenapa kok 30? Nah, 30 ini kenapa kok pada waktu penelitian kuantitatif atau di dalam statistika kok seringkali mendengar kata atau angka 30. Jadi 30 ini merupakan dalil limit pusat atau central limit theorem. Jadi ada teorema yang mengatakan bahwa sampel dengan data 30 minimal, 30 ke atas, itu distribusi datanya akan mendekati normal terlepas apapun distribusinya. Makanya sampel itu sebaiknya minimal 30. Itu syarat awal. Tentunya tiap metode punya syarat tersendiri.
Misalkan kayak SEM itu minimal 100 dan seterusnya ya. Ini untuk yang validity, untuk pilot testing, ya, pilot testing. Nah, pilot testing selanjutnya dilakukan validitas dan reliabilitas. Nah, validitas dan reliabilitas. Pertama, validity test. Nah, uji validitas itu sebenarnya ada 3 tahapan. Content validity, kriteria validity, dan unidimensionality. Nah, tetapi yang paling banyak digunakan ini kalau adalah content validity dan kriteria validity. Nah, validity sebenarnya tiga-tiganya ini perlu. Nah, akan tetapi kalau kita menggunakan teknik yang digunakan itu adalah SEM atau SEM PLS, maka ini tidak perlu. Ini tidak perlu karena di dalam SEM dan SEM PLS itu sudah ada output untuk pengujian unidimensionality. Tetapi kalau kita tidak menggunakan SEM atau SEM PLS, maka 3 ini perlu kita lakukan pengujian. Ya, perlu kita lakukan pengujian. Bedanya apa? Bedanya apa? Kalau konten validity tentu konten ya. Jadi kuesioner itu harus divalidasi oleh ahlinya. Kalau di dalam penelitian skripsi tentu pembimbingnya. Kalau di disertasi tentu promotornya juga ada ahlinya. Misalkan kalau kita melakukan penelitian di bidang bank syariah tentu ada ahli tentang bank syariah. Kalau misalkan tentang penelitian tentang perpustakaan, kuesioner itu juga harus divalidasi oleh ahli perpustakaan. Jadi oleh ahlinya. Itu kalau di dalam penelitian yang tingkat tinggi yang disertasi atau mungkin yang ingin menyusun jurnal yang di apa namanya yang terindeks di Scopus kan harus ada validasinya. Yang kedua, kriteria validity. Nah, ini yang banyak digunakan, kriteria validity. Jadi bedanya gini, apa bedanya? Kriteria validity, kalau konten validity kan tidak perlu perhitungan, cukup divalidasi oleh ahlinya. Nah, bedanya ini apa? Kriteria validity sama unidimensionality. Itu bedanya apa? Nah, ini saya kasih ilustrasi di sini. Nah, misalkan ada variabel X, X1, ya, ada variabel X1. Ini indikatornya ada X1 titik X1 titik 1 dan seterusnya sampai X1 titik 4. Variabel X1 ada 4 indikator. Kalau kriteria validity, ya kriteria validity itu adalah ini. Berarti hubungan antara X11 dengan variabelnya itu tinggi. X14 dikatakan memenuhi kriteria validity jika korelasi atau hubungannya ini tinggi. Ini tinggi. Itu adalah kriteria validity. Kalau unidimensionality, nah ini, misalkan ini ada variabel X2. Indikatornya ada 2 misalkan. X2.1 dan X2.2. Jadi yang dinamakan unidimensionality adalah ini X14 ini X14 ini tinggi kan ini tinggi dengan variabelnya. Tetapi dengan variabel lain itu rendah. Jadi unidimensionality itu meneliti bagaimana hubungan indikator itu dengan variabel yang lainnya. Itu harus rendah. Ya, kalau memenuhi itu, berarti X14 ini memang benar-benar indikator dari X1, bukan merupakan indikator dari X2. Itu adalah memenuhi unidimensionality. Maksudnya apa? Kalau indikator itu memenuhi unidimensionality, maka X11 sampai dengan X14 ini represent a single concept, merepresentasikan konsep yang sama, yaitu X1, bukan konsep yang lain. Ya, itu adalah unidimensionality. Kembali ke modul. Nah, ini adalah unidimensionality, yaitu ini mungkin yang mudah diingat itu kalau memenuhi unidimensionalitas berarti represent a single concept. Jadi sekumpulan indikator itu merepresentasikan konsep yang sama, bukan konsep yang lain, bukan dengan variabel lain. Nah, itu unidimensionality. Karena bisa jadi indikator itu valid karena korelasinya tinggi dengan variabel yang diukur, tetapi juga memiliki kaitan dengan variabel yang lain. Nah, itu bisa terjadi. Nah, kalau reliability test,
reliabilitas ini menggunakan konsistensi internal, ya internal konsistensi. Nah ini sudah Bapak Ibu kayaknya sudah tahu semuanya menggunakan Cronbach alpha. Kalau Cronbach alfanya lebih dari 0,6 maka dapat dikatakan reliable. Nah kalau kita menggunakan SEM atau menggunakan SEM PLS ada kriteria tambahan yaitu menggunakan AVE. AVE kalau menggunakan SPSS kita harus hitung manual ini. Nah AVE itu syaratnya di atas 0,5. Itu kalau lebih tinggi berarti menunjukkan reliabilitas yang memadai. Bagaimana melakukan validity test dan reliabilitas ini? Nanti kita coba mengingat-ingat lagi studi kasus. Saya kasih contoh bagaimana cara membacanya. Nah, ini studi kasus. Nah, ini contoh ya. Validitas reliabilitas menggunakan SPSS. Ini ada variabel X1, saya lambangkan dengan X1. X1 itu ada 10 item pernyataan. Ya, ada 10 item, jumlah respondennya misalkan di sini saya anggap ini contohnya ada banyak nggak apa-apa. 329 sebagai contoh saja. Walaupun sebenarnya 30 aja cukup. Nah, minimal 30. Bagaimana kita coba melakukan validitas untuk X1? X1 ada 10 indikator, ya, 10 indikator. Bagaimana pengujian dua tadi? Kalau validity kan dua, kriteria validity dan unidimensionality. Kalau yang reliability menggunakan Cronbach alpha. Ini kan sudah direcord ya, jadi tinggal dilihat-lihat lagi nanti. Jadi tinggal klik analyze, scale, reliability analysis. Ya, reliability analysis, dimasukkan item misalkan di sini X1 karena ada 10 indikator, maka 10 indikator ini diblok, ya, diblok dimasukkan ke sini. Nah, tinggal klik masukkan sini. Nah, lalu klik statistik yang dicentang ini scale if item deleted. Nah, scale if item deleted. Klik continue, klik OK. Nah, yang kita lihat adalah yang ini. Nah, ini. Corrected item total correlation. Ini merupakan korelasi setiap item atau setiap indikator dengan variabelnya. Jadi ketentuannya tadi kan harus lebih besar dari 0,3 atau ada banyak teori sebenarnya. Ada yang lebih dari 0,3, ada yang lebih besar dari 0,361. Ini R-tabel. Nah, R-tabel untuk N30 itu 0,361. Kalau misalkan teori umum itu bisa menggunakan 0,3. Itu dapat dikatakan valid. Nah, di sini semuanya lebih dari 0,3. Berarti valid. Berarti setiap indikator ini, 10 indikator ini valid karena memiliki korelasi yang kuat dengan variabel yang diukur. Ya, variabel yang diukur. Karena nilai korelasi ini mulai 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 semakin tidak valid atau berkorelasi rendah, semakin mendekati 1 semakin berkorelasi kuat dan semakin valid. Minimal 0,3. Nah, ini validity kriteria, validitas kriteria. Nah, bagaimana kalau validitas unidimensionality? Ini menggunakan analisis faktor. Jadi caranya seperti ini. Klik analyze, dimension reduction factor. Nah, sama dengan factor analysis. Nah, tinggal dimasukkan 10 indikatornya dimasukkan. Tinggal dimasukkan sini deskriptif, klik KMO, and Bartlett test specificity, klik continue, lalu klik extraction di sini fit, dibuat satu faktor bagaimana? Karena ketentuan di dalam unidimensionality bagaimana satu kesatuan. Jadi sekumpulan indikator ini dijadikan satu kesatuan yang represent a single concept, merepresentasikan konsep yang sama. Klik continue, klik OK. Nah, ini yang dilihat itu adalah ini KMO, ya, KMO, kemudian Bartlett test, kemudian ini nilai eigen harus lebih besar dari 1, variannya juga besar, kalau ini lebih besar dari 1 ini jelas tinggi. Nah, kemudian
Juga ini di bawahnya ada nilai vektor loading. Nah, ini nilai vektor loading. Syaratnya di atas 0,5. Ya, ada dua. Nah, ada dua. Kalau reliability bagaimana? Reliability sudah masuk ke langkah pertama yang tadi. Kalau kita buka di yang tadi, itu sudah memunculkan nilai Cronbach alpha 0,890. Jadi proses validity dan reliability adalah ini. Nah, ini kan outputnya. Bagaimana cara bacanya? Nah, cara bacanya seperti ini. Nah, kalau dari output-output yang tadi, ya kita buat sebuah tabel seperti ini. Yang kuning ini adalah validitas kriteria, yang biru ini validitas of unidimensionalitas. Yang ketiga, yang warna oranye, uji reliabilitas. Contoh misalkan, tadi kan kita nguji variabel X1, yang ada 10 indikator. Nah, ini dari tahap pertama tadi, tinggal ditulis saja, diketik lagi ke sini. Ini adalah validitas. Sebuah item atau indikator dikatakan valid jika nilainya lebih dari 0,3. Dan nilai vektor loading-nya lebih dari 0,5. Ini, lebih dari 0,5. Ya. Lebih dari, itu namanya valid. Valid itu ketepatan alat ukur dalam mengukur variabelnya. Nah, tapi unit dimensionalitas apa enggak? Nah, ini dilihat dari KMO measure-nya, itu harus lebih dari 0,5. Ini juga ternyata signifikan, 0,921 ini termasuk signifikan, ya signifikan, dan nilai eigennya juga lebih dari 1. Berarti ke-10 indikator ini memenuhi unidimensionalitas. Maksudnya apa? Dia itu tidak berkorelasi dengan variabel yang lain, tetapi berkorelasi kuat dengan variabelnya sendiri. Artinya, ke-10 indikator ini represent a single concept, merepresentasikan konsep yang sama. Apa konsep? Yaitu konsep X1. Itu namanya unidimensionalitas. Yang ketiga, reliabilitas. Ini Cronbach alpha. Cronbach alpha menggunakan syaratnya di atas 0,6. 0,6 ya, di atas 0,6. Bisa juga ditambah dengan AVE. AVE tetapi ini harus dihitung manual AVE ini. Nah, AVE itu rumusnya seperti ini. Misalkan kita singkat ini vektor loading ya. Vektor loading itu dengan FL. Nah, vektor loading itu FL. Maka ya, misalkan vektor loading. Tadi kan FL. Kalau E sama dengan 1 min FL kuadrat. Maka AVE sama dengan ini. Sigma FL kuadrat dibagi sigma FL kuadrat plus sigma E. Nah, ini rumusnya. Tetapi ini mudah sekali dihitung menggunakan Excel. Mudah sekali menggunakan Excel. Kita lihat di sini. Di sini saya menghitung secara manual. Nah, ini. Ini saya menghitung E. E kan 1 min FL kuadrat. Berarti saya hitung FL kuadrat dulu, baru 1 min E. 1 min FL kuadrat. Baru tinggal dihitung AVE-nya. Nah, AVE-nya ini. Jumlah FL kuadrat dibagi jumlah FL kuadrat dibagi jumlah E. Ya, makanya tinggal di ini. Nah, ini AVE-nya lebih dari 0,5. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan SEM atau SEM PLS, maka AVE tidak perlu dihitung, nggak apa-apa, karena di dalam SEM dan SEM PLS itu sudah ada nilai AVE-nya. Cukup menggunakan Cronbach alpha saja. Nah, tetapi ini berkaitan sebenarnya antara Cronbach alpha dan AVE. Nah, makanya di dalam banyak jurnal itu umumnya hanya menggunakan Cronbach alpha juga. Tetapi kalau jurnal-jurnal yang bagus, biasanya pengujian validity dan reliability-nya biasanya dibuat detail. Bagaimana konten validity-nya, dia itu divalidasi oleh siapa, expertnya siapa, kemudian bagaimana kriteria validity, bagaimana unidimensionality-nya, dan bagaimana reliability-nya. Itu adalah di dalam konsep pengujian validitas dan reliabilitas. Itu studi kasus mengenai
validity, dan reliability test. Nah, sebelum masuk ke materi kedua, monggo ada diskusi, tanya jawab, saya kembalikan ke moderator. Oke, monggo Bapak Ibu, bila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan untuk sesi pertama tadi. Saya mau tanya, Pak. Oke, monggo Pak Firman. Baik, terima kasih. Tadi Pak Anwar menjelaskan tentang skala pengukuran, Pak. Jadi ada skala Likert, skala Truston, dan semantik diferensial. Dulu saya pernah menyusun proposal, Pak, dan kebetulan metodenya kuantitatif dan saya menggunakan skala Likert. Tetapi kemudian oleh reviewernya, saya tidak diperbolehkan menggunakan skala Likert karena katanya datanya adalah data ordinal, sementara yang dibutuhkan itu harus rasio. Sehingga kemudian saya diminta untuk menggunakan skala 1 sampai 10 atau 1 sampai 7. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, sebenarnya apa yang membedakan sehingga kemudian yang skala Likert itu menjadi ordinal, sementara yang skala Truston dan semantik diferensial ini tidak ordinal, Pak. Artinya rasio atau apa gitu, saya kurang paham. Begitu. Dan kemudian apakah memang untuk regresi yang skala Likert ini tidak bisa digunakan, Pak? Karena saya waktu itu mau regresi, tetapi menggunakan skala Likert ini nggak boleh. Jadi apakah memang tidak boleh menggunakan skala Likert atau ada solusi lain, Pak? Saya kira itu. Langsung dijawab apa ini Pak, menampung dulu? Ada pertanyaan berikut dari Pak Daruji. Monggo silakan Pak. Oh, silakan Pak Daruji. Baik, terima kasih Pak Faisal. Jadi sebenarnya saya ada 5 pertanyaan ya Pak. Cuman banyak. 2 aja dulu. Nanti kasihan teman-teman yang lain. Kebiasaan nguji skripsi ini Pak. Yang pertama gini Pak Anwar. Jadi saya pernah kemudian mendapatkan statement itu kan. Jadi kalau bikin angket itu jangan bikin baru, tapi cari angket yang baku kan gitu ya. Seperti yang disampaikan Pak Anwar tadi kan gitu ya. Cari angket yang baku berarti kan cari yang sudah penelitian-penelitian sebelumnya, yang sudah dulu sudah jadi. Dan itu tidak perlu diuji validity dan reliability. Ya. Yang kedua, ini gimana menurut Pak Anwar? Jadi saya sebenarnya pribadi kok tidak serak ya dengan komentar profesor itu yang mengatakan itu, di mana kemudian kan objek penelitiannya dulu yang sudah dibuat angketnya itu kan berbeda dengan objek yang pada saat ini misalkan. Dulu neliti rumah sakit, nah sekarang kan saya mau neliti perbankan syariah misalkan ya. Nah ini yang kemudian saya temukan ya berkaitan dengan itu. Bahkan dia mengatakan tidak perlu diuji validity dan reliability. Tapi kalau menurut Pak Anwar tadi saya lihat itu kan perlu. Nah, yang kedua, dalam pembuatan, taruhlah misalkan kemudian tadi adab ya, yang kemudian kita nyusun baru lah kan gitu, nyusun baru. Nah, ketika kita mau membuat angket ya, salah satu ingin kita mengetahui nih, yang kita sodori angket itu adalah benar-benar ngisi atau cuman merem aja, kentang aja. Nah, ada yang mengatakan ini ya harus plus minus gitu ya. Plus minus. Jadi kalau misalkan kemudian ada indikatornya 5 ya bikin 10. Jadi satu indikator ada yang plus, kemudian ada yang minus dan begitu seterusnya. Nah, cuman kadang-kadang saya juga berpikir kalau dibuat seperti itu bagaimana cara kemudian kita mengujinya, padahal taruhlah mungkin yang minus itu adalah bayangan ya. Bayangan untuk kita mengetahui. Jangan-jangan yang minus itu adalah memang yang benar, ya, yang benar dilihat oleh pengisi angket itu, Pak.
Mungkin itu dulu Pak Anwar, 2 aja Oke. dulu, nanti yang lainnya menyusul. Oke, siap Pak. Bapak Anwar. Tadi dari Pak Firman pertanyaan yang pertama tadi tentang skala Likert, Pak. Ya. Oke. Apakah bisa digunakan untuk regresi? Kemudian tentang ya berputar dengan terkait skala Likert ya Pak ya. Pertanyaannya. Nah, jadi kan kita tahu skala itu kan ada 4, mulai yang paling tingkatan rendah sampai dengan tingkatan paling tinggi. Mulai dari nominal, di atasnya ada ordinal, di atasnya ada interval, di atasnya ada rasio. Nah, rasio. Kita lihat dulu, jadi skala ini ditinggikan tidak bisa, tetapi kalau diturunkan bisa. Jadi skala rendah ditinggikan tidak bisa, kalau skala tinggi direndahkan bisa. Contoh misalkan, skala kita buat skala rasio. Rasio misalkan tentang rasio keuangan. Kan kita bisa buat interval. Kalau misalkan rasionya sekian sampai sekian itu termasuk bank sehat. Skalanya sekian sampai sekian termasuk bank tidak sehat. Itu bisa diintervalkan atau bisa diintervalkan. Tetapi kalau skala rendah ke tinggi nggak bisa. Nah, kemudian bagaimana dengan kita membuat skala ini? Jadi skala itu sebaiknya dipilih setinggi mungkin. Kalau dia itu ternyata skalanya rasio, ya jangan direndahkan menjadi interval, apalagi ordinal. Jangan dikategori, kalau misalkan memungkinkan. Harus kita menggunakan skala yang paling tinggi, yang lebih yang tinggi. Yang tinggi sesuai dengan variabel yang ada. Nah, itu kenapa kok kita pilih skala yang tinggi, itu berkaitan dengan teknik yang akan kita gunakan. Semakin tinggi skala itu semakin tinggi teknik yang, semakin presisi teknik yang akan digunakan. Banyak pilihan tekniknya. Kalau skalanya rendah, tekniknya terbatas. Banyak menggunakan statistika non-parametrik. Kalau skalanya tinggi, bisa menggunakan skala parametrik yang presisinya lebih tinggi dibandingkan non-parametrik. Nah, berkaitan dengan tadi, apakah bisa skala Likert? Nah, Likert kan di sini. Ini termasuk skala Likert. Nah, Likert itu termasuk skala ordinal. Nah, ordinal itu tadi kan kaitannya dengan analisis regresi. Nah, analisis regresi itu sebenarnya variabelnya itu adalah observed variable. Variabel yang dapat diamati secara langsung, bukan laten variabel. Makanya kalau skalanya ordinal itu tidak boleh menggunakan regresi, karena regresi ini minimal interval dan rasio. Ya, minimal interval dan rasio. Lah, bagaimana agar data kuesioner itu tetap bisa secara metodologi, ya, secara metodologi tetap bisa menggunakan regresi. Nah, caranya itu bisa menggunakan, kalau kita lihat ini di modul yang sebelumnya, yang tahun kemarin bisa dilihat di halaman 24, itu bisa menggunakan, ini ada sebuah rumus yang skala ordinal itu dapat menjadi interval, dapat diintervalkan sehingga bisa dilakukan regresi itu menggunakan method of successive interval. Jadi ini mengubah skala ordinal menjadi interval. Tapi ini jarang digunakan karena memang perlu perhitungan yang rumit, tetapi di Excel terbatas. Menggunakan codingnya itu terbatas. Tapi kita juga bisa menggunakan, kalau nggak salah di sini ada teorinya. Jadi skala ordinal itu dapat dianggap interval. Bentar saya lihat. Nah, ini bisa menggunakan ini. Nah, hasil penelitian dari Sharma, ya, skala interval, Likert itu dapat dianggap interval karena memiliki kesamaan 92% dengan interval. Makanya skala Likert yang ordinal itu bisa dianggap interval. Kalau interval berarti bisa di total atau bisa di rata-rata, ya, bisa di total atau bisa di rata-rata. Nah, akan tetapi
memang secara metodologi bisa, tetapi itu tingkat tingkat validasinya rendah, tingkat ketelitiannya rendah. Kenapa? Karena variabelnya variabel laten. Contoh di sini, sebentar saya share. Nah, kenapa kalau analisis regresi banyak reviewer itu kalau misalkan data kuesioner itu jangan menggunakan regresi, walaupun bisa. Artinya kan tadi kan ada teori yang mengatakan skala Likert yang ordinal dapat dianggap interval. Kalau padahal regresi kan minimal interval dan rasio, berarti kan bisa. Berarti skala Likert yang kuesioner itu bisa dilakukan analisis regresi. Tetapi memiliki kelemahan. Contoh misalkan, kan kalau misalkan di sini variabelnya itu X1 ya. Variabel X1 ada 5 indikator. Kan 5 indikator ini kan di total atau di rata-rata kan gitu kalau regresi. Dilakukan di total atau di rata-rata. Tetapi ini ada kelemahan. Kelemahannya gini contohnya. Kenapa kok tidak bisa? Nah ini coba. Ini contoh, ini min-nya sama. Kalau kita lihat min-nya sama. 3. Min-nya sama-sama 3. Ini contoh variabel yang kalau misalkan min, walaupun min-nya sama-sama 3, tetapi kan polanya berbeda. Polanya berbeda. Ini agak heterogen. Ini agak kecenderungan naik. Ini ada kecenderungan menurun. Jadi walaupun kalau misalkan dengan total atau dengan min atau rata-rata, itu tidak ada banyak informasi yang hilang dari data aslinya karena tinggal hanya di total atau di rata-rata saja. Nah, padahal regresi kan misalkan ada variabel yang indikatornya 5 itu kan di total atau di rata-rata. Padahal total dan rata-rata ini menghilangkan banyak informasi yang terkandung di data aslinya. Makanya tidak disarankan kalau variabel laten itu menggunakan analisis regresi. Harus harus diupdate di grow up yang menggunakan teknik yang lain, menggunakan teknik yang mengakomodir variabel laten. Bisa menggunakan SEM, bisa menggunakan SEM PLS. Ini yang pertama. Kenapa kok Likert yang skalanya ordinal disarankan tidak menggunakan regresi? Sebenarnya secara metodologi bisa menggunakan teori tadi dapat dianggap interval, tetapi banyak menghilangkan informasi di data aslinya. Karena kalau kita menggunakan min atau total itu dengan nilai yang sama, tapi kandungan informasi di data bisa berbeda. Ini yang pertama. Sama jelas Pak Firman? Oke, Pak. Oke, siap. Nah, yang kedua, dari Bapak Daruji. Nah, Ya, Pak. apakah kuesioner yang sudah disusun, yang sudah divalidasi di jurnal-jurnal sebelumnya, itu perlu divalidasi lagi atau tidak? Nah, kalau saya melihat dari sudut pandang statistika, bisa jadi kalau kita lihat tadi, bentar, saya share yang Nah, kalau kita lihat ini, baik yang develop maupun yang adopt dan adapt itu perlu divalidasi. Kenapa? Bisa jadi, pertama, Bapak tadi, yang disampaikan Bapak Daruji tadi, bisa jadi objeknya itu berbeda. Nah, walaupun variabelnya sama, objeknya berbeda. Makanya kita mengadaptasi, disesuaikan dengan objek yang kita teliti. Jadi kita tidak hanya mengadopsi, tetapi juga mengadopsi disesuaikan dengan objek yang kita teliti. Maka itu sudah ada perubahan, maka perlu divalidasi. Walaupun hanya mengadopsi saja, misalnya objeknya sama, kan bisa jadi kuesioner itu sudah valid secara konten ya, secara konten. Tetapi secara kriteria itu bisa jadi belum valid karena ada perbedaan jawaban responden di situ, ada perbedaan cara pengumpulan datanya. Bisa jadi yang sebelumnya itu dilakukan wawancara satu-satu. Kalau kita hanya melakukan email saja, kirim email, kirim via WA saja. Nah, dengan cara yang berbeda, bisa jadi data yang dihasilkan walaupun kuesionernya sama, itu bisa jadi berbeda. Maka juga perlu dilakukan pengujian validity dan reliability-nya untuk memastikan walaupun kuesionernya sudah diuji, kita hanya mengadopsi saja,
bisa jadi data yang kita hasilkan berbeda dengan yang didapatkan sebelumnya karena mungkin cara cara pengumpulan datanya berbeda. Ya, itu yang pertama dari pertanyaan Bapak Daruji. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memastikan validasi angket ini benar-benar diuji atau diisi dengan baik oleh responden. Nah, jadi memang ada perbedaan. Jadi di dalam akademik biasanya kan dengan apa anggaran yang terbatas, biasanya kan kuesioner yang kita susun itu kan pengumpulan datanya bisa menggunakan pos, bisa menggunakan email, bisa menggunakan Google Form yang di-share dengan WA. Nah, kan kita tidak bisa memastikan apakah kuesioner itu disusun oleh oleh responden yang bersangkutan apa oleh anaknya, apakah yang diisi itu diisi oleh istrinya kan kita nggak tahu. Susah, makanya susah. Nah, makanya perlu banyak sekali pengumpulan data. Dengan banyak data itu bisa ketahuan. Makanya kan di dalam statistika ada konsep namanya itu outlier. Jadi outlier itu data ekstrim. Jadi kalau kita melakukan pengumpulan data yang banyak, 100 lebih ya kan, itu bisa kelihatan responden yang ekstrim itu sangat berbeda dibandingkan responden pada umumnya. Responden pada umumnya itu kelihatan berbeda. Nah, kemudian teknik pengumpulan data yang bisa kita lakukan itu tidak hanya melalui survei saja, survei yang tidak ketemu, tetapi bisa melakukan wawancara. Wawancara itu ketemu langsung dengan responden, kita memandu langsung setiap pernyataan yang ada di dalam kuesioner. Di dalam penelitian kualitatif juga ada wawancara, cuma wawancaranya tidak terstruktur. Di dalam penelitian kuantitatif juga bisa melakukan wawancara, cuma wawancaranya dengan kuesioner yang terstruktur. Itu harapannya responden itu bisa memahami dengan baik pernyataan yang diajukan oleh peneliti. Nah, tetapi itu kalau di dalam akademik, penelitian di akademik agak susah karena memang butuh effort yang besar, butuh waktu yang banyak, butuh dana yang banyak juga. Nah, itu yang dilakukan oleh BUMD dan swasta. Biasanya mereka anggarannya banyak, diharapkan setiap surveyor ini menemui responden secara langsung, menemui calon konsumen secara langsung, menemui pelanggan secara langsung, dan melakukan pemanduan terhadap kuesioner yang disusun, dan tidak lupa dikasih souvenir yang cukup baik. Nah, itu. Nah, yang membutuhkan dana banyak biasanya souvenir ini. Karena souvenir itu kan nggak mungkin cuma hanya berupa pulpen, kan nggak mungkin. Bisa jadi mungkin payung yang bagus itu sudah 80.000. 80.000 kali 100 sudah 8 juta sendiri itu kan untuk souvenir saja. Nah, itu kalau cuma 100, kalau misalkan di BUMD misalkan PDHM melakukan survei kan bisa ribuan kuesionernya, itu butuh dana yang sangat besar. Nah, itu tetapi kalau misalkan memang di dalam penelitian yang menggunakan survei online memang tingkat validasi datanya itu perlu kita, maksudnya lebih rendah dibandingkan kalau ketemu langsung. Tetapi dengan itu kan cost dan waktunya sangat jauh sekali, sangat murah dan waktunya juga sangat efisien waktunya. Tetapi bagaimana solusinya ya? Solusinya respondennya diperbanyak. Kalau di dalam survei online, respondennya diperbanyak karena memang murah. Diperbanyak saja, toh nanti pada waktu analisa banyak responden yang ternyata di drop out, dikeluarkan, itu nggak apa-apa, masih banyak stoknya. Itu tentang validasi di dalam angket caranya bagaimana. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita menggunakan pernyataan positif dan negatif, favorable and unfavorable. Jadi di dalam penelitian biasanya digunakan di dalam penelitian psikologi. Psikologi itu setiap variabel pernyataannya bisa 20, bisa 30, banyak sekali. Itu bisa dibagi, sebagian unfavorable, sebagian favorable, sebagian negatif, sebagian positif. Nah, di dalam psikologi biasanya tatap muka, wawancara itu tatap muka, dipandu.
Nah, kalau nggak dipandu, ada nanti bisa bias nanti kalau penggunaan unfavorable dan unfavorable. Soalnya kenapa? Kalau tidak dipandu, tidak ketemu langsung, kan apa ya, responden ngisi kan langsung, kan mindset dia kan, oh semakin ke kanan semakin baik. Nah, padahal kalau misalkan ada sebuah pertanyaan negatif, kalau tidak dibaca dengan benar, persepsi dia tuh kalau oh ini baik, ngisi yang sebelah kanan. Nah, itu nanti bisa terjadi bias. Kecuali kalau peneliti melakukan survei yang respondennya cuma sedikit, misalkan di karyawan sebuah bank syariah yang mungkin jumlahnya cuma 30-40, dan peneliti memiliki keluangan waktu untuk melakukan wawancara tertutup ya, melakukan panduan wawancara terhadap kuesioner yang diteliti, itu bisa menggunakan angket yang pernyataannya ada positif dan negatif, favorable dan unfavorable. Nah, kalau misalkan peneliti menganggap, kayaknya susah ini, misalkan respondennya ini petani, atau respondennya yang kita asumsikan ini susah, misalkan kalau makanya harus dibuat sesederhana mungkin. Setiap pertanyaan dibuat sesederhana mungkin yang bisa dipahami dengan mudah oleh responden. Begitu Bapak, mungkin ada masukan lagi Pak. Saya mau izin menyambung pertanyaan dari Pak Nggih. Firman tadi Pak. Nggih, Pak. Nah, kan biasanya dalam regresi itu ada dummy variable gitu Pak. Nggih. Nah, dummy variable itu tetap bisa diregresi Pak. Nah, kalau dummy, Pak? Kalau variabel dummy tetap bisa Pak. Jadi bisa ya. Tetap bisa. Jadi regresi kan ada X, ada Y, independen dan dependen. Yang dependen ini minimal interval atau rasio. Dependen. Kalau independen bebas, bisa interval, bisa nominal, dummy kan nominal, bisa dummy, bisa rasio, nah bisa semuanya kalau yang independen. Kalau yang regresi logistik Pak, itu kan yang bisa logistik, juga. Kalau yang logistik itu Y-nya harus kategori Pak ya, yang Y-nya kategori. Kalau X-nya sama dengan regresi linear, sama dengan analisis regresi linear. Bisa. Berarti bisa digunakan, cuma nanti dibuat dalam bentuk angka gitu ya Pak. Kalau kategori. Di kategori dalam bentuk angka 01 atau 12 bisa. Kalau tadi yang outlier Pak, itu kan menyebabkan data menjadi tidak normal Pak ya, karena ada outlier. Itu dibuang enggak masalah Pak ya? Kalau di dalam, dilihat dulu Pak, kalau di dalam penelitian yang menggunakan kuesioner ya, outlier itu menurut justifikasi peneliti bisa dibuang. Karena memang bisa jadi kita kan susah mendapatkan kita susah memastikan data itu diisi dengan baik oleh setiap responden, kan susah kalau kuesioner. Makanya kalau di dalam penelitian kuesioner, outlier bisa di-drop, tetapi sampel minimal harus tetap terpenuhi. Misalkan sampel minimal 150, ya tetap harus memenuhi 150. Misalkan setelah di-drop ternyata jadi 140, ya ditambahi lagi. Nah, ditambahi. Jadi makanya di dalam pengumpulan data kuesioner harus dilebihkan. Nah, dilebihkan. Nah, tetapi kalau misalkan pada data keuangan, outlier itu banyak yang menyarankan untuk tidak boleh dibuang karena memang datanya seperti itu. Nah, jadi memang kita peneliti yang harus menggunakan teknik yang lain. Misalkan misalkan analisis regresi. Jadi analisis regresi. Jadi coba gini saya gambarkan. Nah, analisis regresi linear. Nah, bagaimana kalau tidak normal? Nah, distribusi datanya tidak normal. Nah, ini pada data keuangan misalkan. Kalau data kuesioner kan kita bisa cek outlier-nya. Outlier bisa dikeluarkan sehingga bisa normal. Kalau misalkan tidak normal, itu bisa menggunakan beberapa cara. Menggunakan transformasi bisa. Nah, transformasi bisa. Datanya ditransformasi. Cuma memang kalau transformasi ini kenapa kok jarang digunakan? Karena bisa mengubah definisi dari variabel. Karena misalkan di log A, log X, ya, jangan di log. Nah, harus dikembalikan lagi di anti log. Nah, itu kan agak maksudnya
bagi yang bukan dari statistika agak rumit itu. Setelah di-log, di-anti-log agak susah. Nah, bisa menggunakan cara yang kedua. Nah, regresi ini kan umumnya default-nya itu menggunakan rumus namanya OLS, Ordinary Least Square. Itu nama rumusnya. Nah, ini bisa diganti. Tetap metodenya tetap regresi, cuma OLS ini diganti dengan GLM atau GLS bisa juga atau GLM juga bisa. Nah, General Linear Model atau Generalized Least Square. Ini lebih robust. Robust itu lebih tahan terhadap ketidaknormalan data. Nah, ini bisa menggunakan GLM atau GLS. Nah, di dalam EViews ada ini, di dalam EViews ada. Cara yang ketiga, ganti metode. Nah, ganti metode bisa menggunakan SAM PLS. Jadi SAM-PLS ini sudah banyak digunakan di di data-data keuangan, baik itu data time series maupun data panel. Itu kalau saya lihat di jurnal-jurnal seperti Indeks Scopus itu sudah banyak menggunakan SAM-PLS. Karena memang dia itu lebih tahan, lebih robust terhadap ketidaknormalan data. Nah, itu tentang ketidaknormalan, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Mau dibuka pertanyaan lagi atau langsung dilanjut sesi 2, Pak? Monggo, kalau ada lagi, monggo. Monggo, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lanjutan terkait sesi 1. Saya Pak Mahtum, monggo Pak Mahtum. Pak, tadi sebenarnya saya pribadi sudah terkait validitas undimensionality itu Pak sudah paham maksudnya bagaimana apakah variabel X1 dan X2 itu di penjabarannya akan terkait gitu. Cuma saya agak rancu, tadi sebenarnya saya sudah paham apa terkait perbedaan cara pengukurannya. Cuma saya agak rancu terkait ini Pak, di regresi itu ada istilah multikolinearitas Pak. Nah, perbedaannya di situ, kalau dari pengukurannya sih saya paham Pak. Jadi itu kan berbeda, itu suatu hal yang berbeda. Bedanya apa gitu Pak ya? Iya, kan itu apa indikator yang kemana-mana gitu Pak, cara pemahamannya Pak. Mohon itu aja Pak. Siapa? Nah, contoh misalkan ini variabel laten, ini variabel X1, ini variabel X2. Regresi linear misalkan. Regresi berganda. Ini variabelnya terhadap Y. Ya, terhadap Y. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Nah, ini misalkan ada 3 indikator. Ini juga ada 3 indikator. X1.1 sampai X1.3. X2.1 sampai dengan X2.3. Nah, kalau konsep multikolinearitas itu korelasi antara variabel independen. Antara X1 dan X2 itu tidak boleh berkorelasi kuat. Kalau korelasinya kuat, berarti kan X1 dan X2 ini satu konsep aja. Harus dipilih salah satu. Kalau misalkan terjadi multikolinearitas. Nah, kalau unidimensionalitas, kalau tadi kan kriteria validity kan ini misalkan X13. X13 ke sini harus tinggi, itu kriteria validity. Tetapi ini tidak boleh ke sini. Tidak boleh korelasi dengan X2 itu harus rendah. Dengan variabelnya sendiri tinggi, tetapi dengan variabel lain rendah. Itu memenuhi unidimensionalitas. Atau di dalam statistika itu dinamakan dengan cross loading. Nah, di-cross dengan variabel lain. Jadi bagaimana setiap indikator di-cross tidak hanya dengan variabelnya sendiri, tetapi juga dengan variabel lain. Yang bagus itu tinggi dengan variabelnya sendiri, tetapi rendah dengan variabel yang lain. Itu adalah unidimensionalitas. Kalau ternyata X1, Y3 ini juga memiliki korelasi yang kuat dengan X2, kan menjadi pertanyaan. Lah, X13 ini indikatornya X1 apa X2? Kan gitu kan? Nah, gitu. Gitu, Pak. Pak Ahmad. Pak, terima kasih. Siap, Pak. Mungkin langsung dilanjut nggih, Pak? Ke siap, Pak. Monggo, nggih, matur nuwun. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Boleh tanya sebentar, Pak? Monggo. Pak Doni. Biasanya kalau kuesionernya pakai skala Likert ya Pak, itu kan mohon maaf kalau karena saya juga berusaha untuk memahami tapi sampai sekarang dipaksa untuk paham tapi nggak tahu atau enggak.
artinya untuk menentukan bahwa keterkaitan antara X1 dan X2 bahwa itu mempunyai kaitan padahal di situ variabel-variabelnya di situ memakai bahasa lisan, Pak. Dan itu juga multitafsir kan. Artinya bisa ditafsirin, bisa jadi sangat relatif. Ini bisa dikatakan mempunyai keterkaitan ya, atau tidak mempunyai keterkaitan juga iya. Itu bagaimana, Pak? Kalau kita ya saya cuma pertanyaan saya ini, saya mencoba untuk memahami dengan pikiran saya sendiri, Pak. Jadi bagaimana untuk membedakan bahwa untuk mengukur bahwa kaitan antara variabel X1 dengan berbagai macam faktor atau variabel di dalamnya, indikator di dalamnya itu memang berbeda, tidak ada korelasi sama sekali dengan X2 dan X3 atau mempunyai korelasi, dugaan atau diduga mempunyai korelasi yang cukup kuat dengan variabel X lainnya. Itu cara ngukurnya gimana, Pak? Oke. Nah, kalau di dalam ini bisa menggunakan dua cara, Pak. Jadi jadi untuk kan yang Bapak tanyakan tadi kan bagaimana mengukur korelasi indikator itu dengan variabel yang lain kan gitu. Nah, dengan yang lain. Jadi itu kan termasuk unidimensionality. Unidimensionality. Nah, ini bisa menggunakan dua cara. Bisa menggunakan SPSS, bisa menggunakan AMOS. Atau menggunakan Smart PLS juga bisa. PLS. Nah, kalau kita menggunakan SPSS, caranya tadi, Pak. Caranya tadi menggunakan analisis faktor tadi. Jadi, kalau unidimensionality itu mengukurnya satu kesatuan. Satu kesatuan ini. Makanya kan unidimensionality itu adalah represent a single concept. Jadi X11 sampai X13 ini merupakan satu kesatuan yang mengukur konsep yang sama, yaitu X1. Nah, tetapi bagaimana kok tidak ada dengan indikator yang lain? Nah, ini memang kelemahan yang ada di SPSS. Makanya kalau di dalam AMOS dan di dalam SPSS itu ada namanya cross loading, di cross. Jadi bagaimana indikator ini dengan variabel ini dan juga dengan indikator yang lain. Dengan ini bagaimana? Dengan indikatornya Y juga bagaimana? Jadi setiap kombinasi indikator, baik itu dengan indikator pada variabel yang sama, juga pada variabel yang lain itu dihitung semuanya. Namanya cross loading. Itu ada di dalam Smart PLS dan juga AMOS ada. Itu dilambangkan dengan AVE. AVE tadi, Mbak, AVE. Jadi AVE itu kalau AVE-nya tinggi, itu kan minimal 0,5 tadi. Itu menunjukkan bahwa memenuhi unidimensionalitas. Bisa juga menggunakan cross loading. Cross loading. Makanya konsep validitas ya. Sebenarnya kalau secara konsep validity, jadi ada validity. Validity ada tadi kan menggunakan kriteria. Kriteria validity, ada juga menggunakan tadi kan unidimensionality. Selain konten validity, karena konten validity tidak perlu pengukuran. Nah, kalau kriteria validity, kalau di dalam ilmu statistika namanya validitas konvergen. Nah, kalau ini validitas diskriminan. Nama lainnya aja, Pak. Diskriminan. Validitas konvergen ini adalah menghitung korelasi setiap indikator dengan variabelnya sendiri. Kalau validitas diskriminan itu adalah menghitung korelasi indikator dengan variabelnya sendiri dan juga dibandingkan dengan variabel yang lain. Makanya harus memenuhi dua-duanya, kriteria validity dan unidimensionality. Makanya kenapa kok ini nggak umum? Karena ini hanya ada
apa namanya, perhitungannya ada di SEM dan ada di SEM PLS. Kalau di SPSS itu perlu dihitung tersendiri menggunakan analisis faktor yang satu komponen itu satu faktor. Begitu mungkin Bapak, apakah sudah jelas Pak? Ya, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Nanti bisa ditanyakan lagi kalau misalkan ada yang masih belum jelas Pak.